Borok Panji Gumilang dibongkar lagi, diduga lakukan pelecehan hingga paksa santriwati ini sampai berhenti datang bulan. Astaga. Memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal, kamu belum menjiwai itu metafakta. Dia mengatakan mau mengamalkan saya, caranya dengan melepas seluruh pakaian. Saya tetap jawab, saya tidak mau. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ nggak ada orang sama sekali, karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian itu terus terulang. Saya merasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Dan saya berharap tidak ada terulang dimanapun, mengotori lembaga pendidikan, mengotori apalagi ini pesantren. Masya Allah, benar-benar saya harap itu tidak terulang lagi dimanapun tempat. Saya mohon hormati wanita, hormati wanita. Seorang ex-anggota Negara Islam Indonesia atau NII Leni Siregar kembali membuka kebogokan Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun, Cianjur, Jawa Barat. Salah satu borok yang diungkap Leni adalah dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Panji kepada pegawainya. Perlakuan Panji Gumilang membuat Leni tak mau pikir panjang mengeluarkan anaknya yang saat itu mondok di Ponpes Al Zaitun. Perlakuan Panji Gumilang itu membuat Leni tak mau pikir panjang untuk mengeluarkan anaknya yang saat itu mondok di Ponpes Al Zaitun. Leni mengaku memindahkan anaknya ke pesantren lain setelah mendapatkan bukti kasus dugaan pelecehan itu. Saya cross-check malah ke almarhum suami korban pada saat itu. Kemudian juga sempat dekat juga berteman dengan korban. Adapun barang bukti yang berhasil dikumpulkan Leni terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Panji Gumilang adalah rekaman suara percakapan antara korban dan pelaku. Leni mengaku kenal betul dengan suara yang ada dalam rekaman itu. Tak hanya dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, sikap arogan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang juga menjadi alasan lain akhirnya Leni menarik anak-anaknya dari ponpes itu. Sikap otoriter dari Panji Gumilang sudah tidak berkenan karena menyangkut hak orang tua, seperti soal kesehatan. Pemaksaan lainnya yang dilakukan Panji Gumilang, pegawai yang berada dalam ponpes memakan gandum untuk menggantikan konsumsi nasi. Imbas dari kebijakan ini, kata Leni, putrinya sampai berhenti datang bulan selama 5 bulan berturut-turut dan kekurangan gizi. Sementara itu, soal zina bisa ditebus dengan denda sebesar 2 juta dikaitkan dengan ajaran di Ponpes Al Zaitun. Ponpes tersebut dituduh terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia. Masa yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat atau FIM bakal berunjuk rasa di Ponpes Al Zaitun Indramayu, di mana Ponpes Al Zaitun sendiri baru-baru ini membuat heboh lantaran mengizinkan zina asalkan membayar denda 2 juta. Sebanyak 5.000 orang dikabarkan diterjunkan ke area Ponpes Al Zaitun, di mana demo ini imbas dari sejumlah kontroversi yang terjadi dalam ponpes. Berdasarkan informasi yang diterima, dalam aksi itu warga mendesak agar dugaan aliran sesat yang terjadi di Ponpes Al Zaitun diusut tuntas, termasuk soal adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan. Sementara pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, tampak keluar melihat situasi di depan gerbang utama yang sudah dijaga pihak kepolisian. Ia menyebut ponpes yang dipimpinnya itu adalah aset nasional, bahkan ia mengaku dirinya juga seorang nasionalis. Sebelumnya, Tokoh NII Ken Setiawan yang membongkar praktek menyimpang di ponpes itu. Dijelaskan bahwa para santri dilarang berzina, bahkan berpacaran, namun diduga oleh jika memiliki kekayaan karena dosa itu dapat ditebus dengan uang. Tanya itu, ponpes tersebut juga disebut akan membangun pesantren Kristen. Terkait tuduhan itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang pun membantah. Menurutnya, tuduhan itu merupakan cara untuk menjatuhkan nama baiknya dan Ponpes Al Zaitun yang sudah lama dibangunnya dengan susah payah sehingga menjadi besar sampai saat ini.
Polemik keberadaan Ponpes Al Zaitun sampai saat ini juga masih belum reda. Beberapa hal baru terungkap, termasuk dana bantuan dari pemerintah yang nilainya cukup besar. Padahal lembaga ini sudah lama mendapat penilaian tentang dugaan afiliasi organisasi tersebut ada organisasi NII. Bahkan Densus 88 mengungkap jika Ponpes Al Zaitun adalah jaringan teroris dari NII KW 9. Demikian Kasubdit Kontra Radikal Densus 88 Anti Teror Polri AKBP Budi Novianto yang mengatakan dari penelitian dan pengakuan mantan NII KW 9 ditemukan adanya hubungan Al Zaitun dengan NII KW 9. Yang mengatakan bahwa figur Panji Gumilang sebagai pimpinan Al Zaitun juga adalah pimpinan NII KW 9. Dikutip Humas Polri.go.id, Mahat Al Zaitun disebut dapat menjadi embrio kelompok teroris karena memiliki relasi yang kuat dengan NII KW 9. Ia menjelaskan, dalam ajaran yang dipraktikkan NII KW 9 diantaranya adalah memobilisasi dana dengan mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan. Selain itu, ditemukan adanya penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menyimpang serta paham takfiri atau menghukumi kafir kelompok-kelompok di luar NII. Budi mengatakan NII pernah dipimpin Abdullah Sungkar pada 1993 yang kemudian membentuk Jamaah Islamiyah. Belakangan, JI justru membangun afiliasi internasional dengan organisasi militan yang memiliki tujuan global. Langkah JI itu menurut Budi sedikit berbeda dengan EII yang masih kukuh dengan tujuannya pada tingkat nasional. Di sini kita melihat bahwa pelaku teror berasal dari akar yang sama, yaitu intoleransi. Kemudian juga NII pragmatis atau NII KW 9 itu tidak menggunakan cara teror yang melaksanakan aksinya seperti disebut tadi. Namun yang dilakukan Panji adalah menyuburkan perekrutan calon-calon teroris dengan meletakkan dasar-dasar militansi serta kebencian pada NKRI. Karena itu Budi mengatakan Al Zaitun dapat menjadi embrio kelompok teror apabila tidak ditangani dengan tepat. Di sini dia memprediksi bahwa Al Zaitun dapat menjadi embrio daripada kelompok teror. Meskipun pada pelaksanaannya Al Zaitun memiliki pola yang berbeda, tidak melakukan aksi perlawanan, tapi dia melakukan aksi menguasai wilayah. Makanya jika kita melihat kenapa Al Zaitun luas wilayahnya sampai di mana-mana, karena memang begitu polanya. Dia tidak melakukan aksi seperti kelompok yang lain, tapi dia akan mencoba menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa orang-orang yang bergabung di Al Zaitun dapat berpotensi bergabung atau direkrut oleh gerakan atau kelompok-kelompok teror. Karena itu menurutnya perlu segera pengawasan dan penyadaran kepada orang-orang yang bergabung di Al Zaitun. Menurut Budi, bila tidak adanya penyadaran dan pengawasan, dikhawatirkan orang-orang itu akan membentuk kelompok baru dengan nama berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yang pasti akan merongrong kedaulatan NKRI karena jelas targetnya untuk membentuk negara Islam. Dan juga berpotensi menghancurkan masa depan kaum muda yang bergabung di pesantren Al Zaitun menjadi anggota NII itu sendiri. Sementara itu, pendiri Yayasan Pesantren Indonesia YPI Imam Supriyanto juga menyebut pondok pesantren Al Zaitun dibackingi oleh dua sosok nasionalis. Hal itu diungkap dalam acara TV One program Catatan Demokrasi pada Selasa.